Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Accurate. Accurate adalah suatu software accounting yang diciptakan oleh putra atau putri bahasa Indonesia. Accurate pertama kali diluncurkan untuk kalangan umum pada bulan November 1999. Keunggulan Accurate adalah Accurate memiliki client-server teknologi multi-user, yang maksudnya multi-user adalah banyak pengguna, dan juga cocok untuk digunakan untuk bisnis skala kecil sampai menengah. Pertama-tama kita akan melakukan masuk ke program Accurate dengan cara kita akan membuka data perusahaan yang sudah ada. Kita akan memasukkan warung Bu Berta. Ya, ditunggu sebentar. Pada daftar kita akan dihadapkan kepada pengguna, kita tulis supervisor dan kata kuncinya. Lalu kita akan masuk kepada Accurate. Di sini terdapat buku besar, kas bank, persediaan, penjualan, pembelian, aset tetap, daftar, dan RMA. Pada buku besar terdapat pilihan laporan keuangan, bukti jurnal umum, proses akhir bulan, info perusahaan, mata uang, dan daftar akun. Pada kas bank, kita akan dihadapkan pada penerimaan, rekonsiliasi bank, pembayaran, dan buku bank. Kas bank dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan melalui bank. Pada persediaan, ada pilihan barang dan jasa, barang yang ditawarkan dan jasa, penyesuaian persediaan, stok, pindahnya barang dari gudang, set harga penjualannya, grup, daftar gudang yang ada, dan pembiayaan pemesanan. Pada penjualan, terdapat pengiriman pemesanan, faktur penjualan, penerimaan penjualan, retur penjualan, penawaran penjualan, serta pesanan penjualan. Pada menu pembelian, kita dihadapkan pada penerimaan barang, faktur pembelian, pembayaran pembelian jika itu terjadi secara kredit, retur pembelian, permintaan pembelian, dan pesanan pembelian. Pada aset tetap kita ada 4 pilihan, yaitu tipe aktiva tetap pajak, tipe aktiva tetap, daftar aktiva tetap, dan aktiva tetap baru. Pada daftar terdapat departemen, penjual, pelanggan, pemasok, serta proyek. Pada menu RMA terdapat 3 pilihan menu, yaitu klaim pelanggan. Jadi pelanggan dapat melakukan klaim kepada kita, aktivitas proses klaim, yaitu adalah prosesnya klaim terjadi, dan juga faktur penjualan pada saat proses klaim itu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara melakukan menu pembelian dengan cara masuk ke menu pembelian, klik faktur pembelian. Pertama-tama kita ada dihadapkan terhadap pemasok. Kita akan memilih pemasok seperti contoh gudang garam. Ini terdapat alamat gudang garam. Di sini terdapat pilih pesanannya dan ada pilihan kena pajak dan termasuk pajak. Dan ada nomor form, nomor faktur, tanggal kirim, FOB, syarat pembayaran, pengiriman, gudang, dan jumlah. Pada nomor faktur kita bisa isi sebagai contoh GG strip 001. Dan pada tanggal faktur kita dapat memberi tulisan seperti tanggal sekarang dan juga tanggal kirim sekarang jika dilakukan secara COD atau cash on delivery, yang artinya cash. Pada menu gudang kita dapat memilih gudang penyedia barang yang kita tawarkan. Kita pilih lain-lain di sini. Pada barang kita pilih rokok Marlboro. Kuantitas kita dapat memilih kuantitas. Kita isikan 5. Lalu pada harga kita beri 20.000.
Di sini diskon, pajak dan jumlah. Secara otomatis sistem akan membaca dengan harga 100.000. Di sini ada pilihan beban, uang muka. Uang muka di sini dalam artian jika kita ingin membayar pembayaran secara separuh dan separuhnya lagi akan diselesaikan pada tanggal kirimnya. Jika sudah selesai, semua kita samakan dengan tanggal hari ini. Kita klik simpan dan baru. Sistem secara otomatis akan menyimpan faktur pembelian kita. Kita akan mencoba juga penjualan. Di sini kita masuk ke menu penjualan. Lalu kita akan masuk ke faktur penjualan. Pada faktur penjualan sama, kita dapat pertama-tama kita dapat memasukkan pelanggan yaitu Mr. Arifin contohnya. Di sini secara otomatis sistem akan membaca alamat Mr. Arifin, kirimnya kemana, dan alamat tagihannya kemana. Di sini ada nomor PO dan juga nomor faktur. Di sini nomor faktur yang telah dimasukkan pada sistem. Kita dapat memberikan nomor PO sebagai contoh GG-001. Tanggal kirimnya ini maksud dalam artian tanggal faktur adalah tanggal yang sudah diberikan pada sistem, dan kita dapat melakukannya tanggal kirim. Contoh tanggal kirimnya pada tanggal 24. Syarat pembayarannya kita kali ini tidak melakukan COD tetapi dengan melakukan 2% jika dibayarkan sebelum hari 10, dan jika batas waktu lebih dari 30 hari dikatakan transaksi gagal. Di sini kita akan memasukkan barang yang pada sistem. Contohnya penjualan Indomie goreng dengan kuantitas 10 dan harga 2000. Kita juga dapat memasukkan lagi pada gudang kita harus memilih bahan makanan. Nah, lalu kita dapat memasukkan lagi sebagai contoh secara otomatis sistem akan membaca dan mentotal semua barang yang dipesan. Kita dapat melakukan simpan dan tutup. Sekian dari saya tentang Accurate. Accurate dapat dilakukan dan baik untuk dilakukan untuk perusahaan sistem kecil sampai menengah. Sekian dari saya, terima kasih.